termasuk Mbak Ulin Oh masih iya. muda. Kalau saya kan sudah tua. Akan. Iya, gitu. Kalau misalnya ada yang bertanya, agama dari pengurusnya ini apa saja sih? Nah, kalau di sini memang tidak ada batasan, tidak ada ketentuan harus agamanya Konghucu, harus agamanya Buddha atau agama, semua ada di sini, ya, semua ada, dari mulai terutama memang Konghucu, lalu Buddha juga ada, lalu yang Kristen ada, Katolik juga ada, yang Islam pun juga ada. Yang belum ada terus terang Hindu. Oh ya, karena belum ada orang yang beragama Hindu yang masuk jadi pengurus ya. Gitu, mungkin suatu saat ada ya. Iya. Dulu itu juga saya sampaikan waktu sembahyang Keng Huping, waktu dari Hindu datang. Ini hanya agama Hindu saja yang belum ada yang aktif di sini sebagai pengurus. Ya mungkin nanti berikutnya ya. Ya, siapa tahu ada yang tertarik. Iya. Kalau mau bertanya ras, karena ketika orang melihat saya secara fisik, tampilan wajah sama sekali tidak menunjukkan orang Tionghoa, padahal ini adalah perkumpulan Tionghoa. Jadi bagaimana ini? Saya kira nggak masalah ya. Yang penting kalau menurut saya, siapa saja yang mau aktif di Rasa Dharma atau di Bunyantong adalah memang yang menyukai budaya, terlepas dari budaya apapun itu. Jadi kalau orang sudah, menurut saya, kalau orang yang sudah suka dengan budaya, itu budaya apa saja dia pasti ingin tahu, ya. Misalkan terutama budaya Tionghoa. Jadi budaya Tionghoa itu memang sangat luas. Dulu sempat saya pernah ada tamu orang anak kuliahan dan dia mahasiswa di bidang pariwisata. Terus dia mengatakan bahwa budaya yang paling bagus itu sebetulnya yang saat ini itu adalah budaya Tionghoa. Kenapa bisa seperti itu? Karena seperti kalau budaya dari itu mana Belanda misalnya, seperti di Kota Lama, betul ada fisiknya, tapi sudah tidak ada kehidupan di sana orang Belanda. Tapi kalau orang Tionghoa itu kita masuk ke pecinan itu masih ada kehidupan sehari-hari orang Tionghoa di situ. Jadi itulah yang paling menarik katanya begitu. Jadi ya memang kalau untuk Tionghoa yang kemarin saya sempat lihat di video itu ternyata memang bukan budayanya, tapi ternyata budaya Tionghoa itu adalah peradaban. Nah, itulah yang begitu baru tahu ya. Jadi sekian ribu tahun dari awal sampai sekarang budaya itu masih ada, ya? Masih dikembangkan dan masih bisa diterima di dalam kehidupan yang baru ini. Padahal itu kan sudah ribuan tahun dulu ya untuk kebudayaannya, tapi masih bisa dikembangkan dan masih bisa diterima di era milenial ini. Ya, mungkin pertanyaan yang juga bikin penasaran banyak orang adalah bagaimana caranya menjadi pengurus di Rasa Dharma? Wah, kalau itu kelihatannya saya nggak bisa bicara. Itu yang saya mau juga. yang berwenang dan bisa menyampaikan adalah mungkin ketua ya, tapi saya hanya bicara sedikit bahwa ini bukan ketentuan ya, tapi siapapun yang mau jadi pengurus sih saya kira bisa, semua orang bisa. Tinggal memang ada keinginan sebab enggak gampang loh Mbak Ulin cari orang yang mau ngurusin sosial. Iya betul. Kalau toh ada, saya kira tidak ada persyaratan lah menurut saya. Tinggal kita aktif di sosial, tidak di budaya maupun di keagamaan. Kalau menurut saya yang penting hati. Kalau kita hati memang ada di sini, kita hati ada di keagamaan, kita sudah tidak mikirkan lain-lain kok. Saya kira pasti akan diterima. Dengan catatan memang kita tidak ada
tujuan dan motivasi khusus ya. Jadi kalau tujuan kita memang hanya untuk kita mau masuk sebagai sosial. Sosial itu enggak dapat bayaran loh. Iya, betul. Bahkan kalau saya bilang kita mesti keluar itu tidak mesti harus materi ya, kita keluar tenaga, ya kita keluar pemikiran, itu saya kira sudah cukup lah. Ya kalau toh memang misalkan mau aktif di sini silahkan, dari situ nanti akan berkembang. Saya kira kalau memang ada keaktifan dan keinginan, saya kira nggak masalah sih. Ya. Itu. Ya, saya pribadi merasakan menjadi anggota dari atau pengurus dari sebuah perkumpulan sosial ini dilemanya sama di mana saja. Perkumpulan sosial di seluruh dunia ya Bu Lingling ya. Dilemanya adalah mencari orang-orang yang punya hati dan punya kemauan untuk menyumbang. Menyumbangnya bukan hanya uang. Orang yang menyumbang uang mungkin bisa dibilang lebih banyak daripada orang yang mau menyumbang waktu dan pikirannya dan tenaga. Waktunya harus disumbang, tenaganya disumbang, pikirannya disumbang, dan tidak dapat gajian. Nah, ini perkumpulan sosial dan semua yang dia sumbangkan dalam bentuk sosial kepada masyarakat. Nah, makanya banyak juga perkumpulan sosial yang akhirnya mati suri karena tidak ada regenerasi dari anak-anak mudanya, dan Rasa Dharma atau Boniantong yang sudah 146 mau 47 ya. 47. Ini bisa bertahan sampai sejauh ini ya. Ya, betul. Terus ada satu lagi Mbak Ulin. Jadi di sini karena kan memang perkumpulan sosial dan budaya. Jadi di sini pun juga sebelum pandemi juga ada kebudayaan yang dikembangkan di sini. Oh ya. Jadi seperti misalnya yang utama itu adalah lamkuan. Atau kalau orang sering banyak tahu itu yang gim atau yang jing ya. Itu padahal yang jing itu adalah salah satu alat yang dipakai, tapi terkenalnya itu kita ada perkumpulannya dan ada latihan secara rutin sebelum pandemi, tapi saat ini setelah pandemi tahun 2020 sampai sekarang memang belum ada kegiatannya. Itu yang musik klasik Tionghoa, tapi ada juga yang musik klasik Jawa, yaitu gamelan. Di sini pun juga ada, kita punya satu set gamelan. Dulu juga pernah diaktifkan. Ya inilah, kalau musik klasik itu tidak mudah untuk mencari peminat yang mau mendalami dan mau belajar. Jadi dulu pernah kita cukup banyak yang latihan, tapi ya itu lama-lama habis, satu persatu hilang, terus nggak ada. Jadi alat-alatnya nganggur sekarang, tapi masih ada ya. Mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini ada pemikiran untuk mulai diaktifkan lagi, mungkin bekerja sama dengan perkumpulan seni dan budaya misalnya. Mudah-mudahan Mbak Ulin. Ya, amin. Oh ya, sebagai informasi bagi Anda yang mungkin tidak tahu istilah lamkuan. Lamkuan itu adalah satu band, satu set alat musik, dan pemainnya memainkan alat musik tradisional Tionghoa. Di Rasa Dharma ada alatnya, tapi mungkin suatu saat akan kami keluarkan gambar atau videonya ya. Dan itu banyak sekali. Kalau yang tadi disebutkan yang game dan macam-macam itu apa, Bu Lingling? Yang jing itu adalah semacam alat yang dipukul. Jadi dia menggunakan kayak kolintang gitu ya. Kalau kolintang kan dia bentuk besar-besar ya. Kalau ini dia senar. Jadi hampir seperti kecapi. Oh ya. Ya, kecapi, tapi ini dipukul, ada pemukulnya yang dari bahan bambu. Itu suaranya yang sangat cemlenting. itu namanya yang jing. Tapi alat lain yang biasa banyak digemari adalah alhu.
yang alat gesek. Nah itu itu alhu. Terus ada juga lainnya juga ada takruan juga ada yang semacam gitar tapi besar gitu. Oh ya, itu seperti gitar agak besar. Alat musik klasik semua. Kalau orhu itu seperti gitar tapi dipetik dengan stick seperti biola. Jadi gitar diginikan, orhu diginikan. Nah, mungkin kalau alhu lebih tepatnya biola, Mbak. Biola ya? Biola tapi yang dipegang seperti gitar. Ya, berdiri yang berdiri ya. begini ya. Iya, mirip seperti kecapi juga, kecapi dipetik ya. Iya, betul. Ya, itulah. Nanti suatu saat mungkin kita punya kesempatan untuk kasih lihat gambarnya. Ya, atau kalau enggak fisiknya juga bisa. Ya, kalau cuman dilihatkan loh. Cuma dilihatkan yang main tapi. Ya, pandemi tidak ada latihannya. Iya, enggak ada sama sekali. Berarti sudah hampir 1,5 tahun ya. Ya, kira-kira. Enggak ada sama sekali.